Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai mam, saya semuanya. Apa kabar hari ini? Semoga hari ini selalu dalam keadaan sehat, dilancarkan rezekinya, dimudahkan segala urusannya ya, amin. Start lagi kegiatan hari ini. Kegiatan saya dimulai di pagi hari sebelum sholat subuh. Ini saya udah bukain jendela, bukain pintu ya. Pak suami juga udah berangkat ke masjid. Ini saya buka jendela. Nggak apa-apa ya walaupun masih gelap, karena di sebelah rumah saya itu kan kontrakan ada 2 pintu ya, jadi mereka tuh udah pada bangun. Jadi saya kalau buka jendela atau buka pintu itu nggak ngerasa takut gitu. Jadi ini pagi-pagi saya mau ngeluarin motor dulu ya. Belum jam 5 sih, jam 5-nya kurang masih ya, sebentar lagi waktu subuh. Makanya di sini saya mau beres-beres dulu lah di sini ya, beres-beres tipis-tipis saja karena nanti juga mau saya sapu lagi gitu. Jadi ini mau saya keluarin dulu motornya. Yang satu lagi udah dibawa Pak suami ke masjid ya. Pak suami kan lagi sholat di masjid, tapi belum subuh teman-teman, belum azan ya, tapi Pak suami udah berangkat. Ini mau saya sapu dulu bekas pasir yang dilalui motor tadi ya. Oke, saya nyapunya di sini juga nggak bersih-bersih kali ya, sekali lalu aja lah, karena nanti kalau anak-anak dan Pak suami udah pada berangkat nanti saya sapu lagi sampai bersih gitu teman-teman. Nah, saya nyapunya sekilas aja gitu ya. Lalu setelah nyapu ini saya mau ke dapur ya, mau menyiapkan apa yang mau saya masak. Untuk pagi hari ini rencananya saya mau masak tumis buah pepaya. Buah pepaya masih muda gitu ya, tapi ternyata buah pepayanya itu udah mulai mengkal gitu, udah mulai mau masak ya, tapi belum masak kali, udah warna kuning gitu. Tapi sebenarnya lebih enak yang seperti ini teman-teman daripada yang masih muda kali ya. Ini udah agak-agak kuning itu lebih manis gitu, ada rasa-rasa manisnya. Ini dia yang mau saya masak pagi ini, tumis buah pepaya. Kemudian nanti saya juga ada mau nyambal telur puyuh pakai keripik ubi, dan sambil masak di sini saya juga sambil nyuci gitu teman-teman. Saya numis buah pepayanya dikasihin terasi ya, lebih enak gitu, wangi ya. Tapi kalau biasanya numis buah pepaya ini pakai ikan teri lebih enak lagi, tapi karena saya nggak punya ikan teri ya saya kasihin terasi aja, sama aja sih enaknya. Ini mau saya tumis-tumisin dulu bumbunya sampai wangi. Setelah wangi lalu saya masukkan buah pepayanya tadi. Kemarin tuh saya minta buah pepayanya tuh besar ya teman-teman, jadi ini yang kedua kalinya saya masak. Yang separuhnya lagi 2 hari yang lalu ya saya masak, saya tumis juga seperti ini, dan ini saya masak lagi. Kalau tumis buah pepaya ini saya sama bapak saya yang suka teman-teman. Kalau Pak suami sih mau, tapi sedikit aja gitu, nggak yang banyak gitu makannya. Dan ini saya tutup dulu supaya dia empuk gitu ya. Sebenarnya nggak lama-lama sih masak buah pepaya ini ya, karena pun dia udah mulai mengkel gitu, jadi masaknya nggak terlalu lama. Dan ditunggu sebelah saya mau masak sambal. Kemarin ada sisaan keripik ubi, saya beli 5.000 tapi banyak banget. Ini tinggal sedikit lagi, jadi mau saya gorengin aja, nanti dicampur sama telur puyuh. Telur puyuhnya kemarin saya beli 10.000, isinya ada 25 butir teman-teman. Ini mau saya goreng dulu keripiknya, sedikit kali sih, karena si adik kalau keripik ubi seperti ini suka dia teman-teman, apalagi kalau udah disambal gitu ya udah dimakanin aja gitu, nggak pakai nasi. Dan udah selesai untuk goreng keripik ubinya. Lanjut di sini saya mau goreng telur puyuhnya lagi. Udah direbus tadi ya, jadi setelah direbus saya goreng lagi supaya dia agak kering gitu. Gorengnya juga nggak usah lama-lama ya, sekali lalu gitu aja lah, di osreng-osreng gitu ya udah diangkat. Ini udah mateng. Lalu saya masukkan nanti sambalnya ya. Untuk menu kali ini sederhana ya teman-teman, tapi nikmat banget sih rasanya.
karena saya kalau masak-masakan seperti ini tuh senang gitu, karena ini kan masakan, ingat waktu kecil dulu ya, mama saya tuh suka banget masak numis kates seperti ini. Karena kan kalau zaman dulu itu ya, apalagi di kampung gitu, kalau masak itu kan memang hasil dari kebun gitu ya, nggak ada yang beli, jarang sih yang beli-beli. Kalau mau sayur kangkung ya tinggal cari di sawah, genjer juga cari di sawah gitu ya, dan ubi nanam sendiri, buah pepaya ini juga ada ditanam gitu, kadang tumbuh sendiri gitu. Pokoknya kalau ingat zaman dulu itu, kalau mau masak sayur itu gampang teman-teman, nggak payah beli lagi gitu. Kalau sekarang ini kan semuanya serba beli ya teman-teman, apalagi kalau di dekat rumah saya ini kan nggak ada sawah gitu ya, jadi mau cari kangkung atau cari genjer itu kayaknya nggak mungkin gitu, karena nggak ada, jadi harus beli. Walaupun kadang harga kangkung itu mahal teman-teman, tapi ya karena kita mau masaknya ya mahal pun ya kita beli juga. Oke, ini saya udah masukin sambelnya ya, ini mau saya osreng-osreng juga, mau saya tumiskan sampai wangi. Saya masukin bumbunya, bawang, garam, kaldu jamur, gula, seperti itu aja. Sambil menunggu sambelnya matang, ini saya juga mau aduk-aduk tumis buah katesnya tadi sambil dirasa-rasain ya, udah pas belum rasanya. Ini mau saya aduk-aduk, tadi rasanya udah pas ya, jadi ini udah matang, udah empuk juga, jadi mau saya matikan. Masakan seperti ini nggak bosanin sih menurut saya teman-teman. Malah kalau udah dianget-angetin gitu ya lebih enak gitu, makin lembut dia, jadi makannya itu ya tinggal nelin aja gitu teman-teman, tinggal nggak pala ngunyah lagi, tinggal nelen gitu. Dan ini bumbu sambelnya juga udah mulai matang ya, dan ini mau saya masukin dulu telur puyuhnya sama keripik ubinya, tinggal dikacau-kacau, diaduk-aduk, udah mateng. Gampang sih ya kalau masakan seperti ini, cepet gitu. Apalagi kan kalau bumbunya, bawang merahnya tuh udah dikupasin, bawang putihnya, jadi kalau masak itu tinggal ambil-ambil aja, nggak payah kita ngupas-ngupasin lagi. Dan ini juga sambelnya udah mateng, tumis katesnya juga udah mateng. Jadi untuk menu pagi ini sederhana ya, tapi nikmat menurut saya. Tapi entah ya kalau teman-teman pernah nggak sih makan sayur tumis kates atau tumis pepaya seperti ini? Enak loh, mungkin teman-teman bisa coba di rumah. Dan lanjut, ini saya mau dadar telur pakai mie gitu ya, tapi di sini mie-nya nggak saya rebus dulu ya. Saya hancur-hancurin dulu, lalu langsung saya masukkan aja ke dalam telurnya, dan saya tambahi minyak mie-nya ya, saya aduk-aduk, kemudian saya kasih garam dan kaldu jamur. Kalau dadar telur pakai mie ini semuanya pada suka, pokoknya kalau udah saya dadar telur pakai mie, berebut lah itu makannya. Malahan kadang-kadang saya nggak kedapetan ya untuk makan dadar telur pakai mie seperti ini. Kemarin sih kami tuh banyak dikasih mie sama Pak RT, karena kan di daerah saya itu kan banjir teman-teman, tapi alhamdulillah sekarang udah surut ya. Jadi di posko itu, di tempat posko masak-masaknya itu, mereka itu kebanyakan dapat bantuan mie, telur gitu. Jadi Pak RT, Pak RW sama Pak Kadusnya tuh bagi-bagi ya, dikasihlah kami dapat 15 atau 20 bungkus gitu. Jadi di rumah itu sekarang ini lagi banyak mie. Dan ini saya mau refill dulu ya, garam, kaldu jamur sama gula karena udah pada habis. Jadi mau saya refill dulu supaya nanti kalau masak itu lebih mudah ngambilnya. Oke, udah selesai untuk refill bumbu, garam, kaldu jamur dan gula. Ini yang di toples besar ini gula untuk untuk ngeteh atau untuk masak bubur gitu ya. Jadi saya pisahin kalau yang untuk masak. Jadi yang untuk masak itu saya taruh di toples yang kecil aja.
Nah ini dia dadar telur pakai minyak, saya potong jadi 4 ya teman-teman, biar bisa nanti dapat ngambilnya tuh pun gampang gitu ya, nggak susah motong-motong lagi, jadi tinggal ngambil aja satu-satu gitu. Nah ini udah matang untuk dadar telur pakai minyak. Nah ini dia hasilnya. Dan setelah selesai masak, di sini saya mau nyiapin bekal untuk Pak suami ya. Lauknya Pak suami juga gampang ya. Tadi sambal telur puyuh pakai keripik ubi aja. Karena memang kalau Pak suami bawa bekal itu nggak mau yang banyak-banyak teman-teman, nggak mau banyak macamnya gitu. Kalau satu lauknya ya udah satu aja. Ini mau saya tempatin dulu di wadahnya, di tempat bekal. Dan ini saya kalau ngeletakin naruh bekal ini, Pak suami tuh nengokin gitu, seberapanya, sebanyaknya gitu. Karena kalau saya banyak-banyak bawanya itu Pak suami tuh marah ya, nggak mau banyak-banyak kali bawa nasi dan lauknya gitu, pokoknya untuk sekali makan aja. Kadang-kadang saya tuh kalau bawain sedikit tuh kayak gimana gitu ya, nanti mana tahu ada temennya yang makan gitu kan, kalau bawa sedikit kan nggak enak gitu. Jadi mau saya bawain banyak, tapi Pak suami tuh nggak mau. Oke, udah selesai untuk ngurusin bekal Pak suami. Lanjut di sini saya menyuci piring karena Pak suami dan anak-anak kan sedang sarapan ya. Jadi sambil menunggu mereka sarapan, saya mau nyuci piring dulu. Jadi nanti setelah mereka berangkat, pekerjaan saya bisa mengerjakan yang lain ya. Piringnya udah selesai dicuci semuanya. Ini piringnya lumayan banyak karena tadi piring bekas masak, kemudian piring pokoknya banyaklah bekas-bekas piring yang kotor saya gunakan tadi. Pokoknya mau saya cuci semuanya sampai nanti nggak ada lagi piring kotor gitu ya. Karena kalau masih ada piring yang kotor itu dapur nampak berserakan dan nampak kotor gitu ya teman-teman. Makanya kalau ngelihat dapur itu rapi ya, piringnya harus diberesin dulu, harus dicuci dulu. Kalau nggak ada lagi piring kotor di wastafel ya berarti dapurnya itu udah lumayan rapi teman-teman. Tapi kalau masih ada piring kotor yang belum disusun gitu, itu pokoknya sakitlah mata nengoknya kalau saya. Makanya setelah masak gitu ya, piringnya segera dicuci. Dan kalau udah dicuci udah beberapa lama gitu ya, segera dimasukin ke dalam lemari piring. Oke, udah selesai tuh cuci piring. Lanjut di sini saya mau ngelapin kompor. Seperti biasa setelah masak ya, kompornya harus dibersihkan ya teman-teman. Dan dinding dapurnya juga dibersihkan karena bekas cipratan goreng tadi ya, cipratan sambal juga, jadi saya bersihkan. Nah ini tungkunya juga mau saya lap-lapin ya, karena kejatuhan air ataupun kejatuhan minyak gitu, jadi dia kotor gitu ya, lengket. Udah selesai ngelapin kompor, lanjut saya beralih ke pekerjaan yang lain, yaitu ngurusin pakaian. Nah ini pakaian saya udah selesai untuk kloter yang pertama. Saya di sini nyucinya sampai 2 kali nyuci teman-teman, karena memang banyak pakaian yang mau dicuci. Ini untuk cucian pertama udah selesai, udah diperas juga. Jadi di sini mau saya jemurin dulu. Dan itu masih lanjut untuk cucian yang kedua ya teman-teman. Jadi ini singkat ceritanya ya, saya udah selesai nyuci dan langsung mau saya jemurin keluar aja. Tadi saya menghangerin bajunya itu di dalam ya, di belakang rumah ini. Jadi setelah dihangerin semuanya, lalu saya taruh ke belakang. Karena saya takut teman-teman lama-lama berdiri di belakang itu ya, karena kalau musim hujan atau banjir seperti ini, di belakang rumah saya itu masih banyak lintah teman-teman, lintah atau pacet gitu. Jadi kalau kita lama-lama berdiri, kadang-kadang mau itu dia naik ke kaki kita. Makanya saya tuh nggak berani kalau berlama-lama di belakang. Oke, udah selesai untuk urusan cucian. Ini saya mau beresin laundry room dulu ya. Mau saya siram-siram, mau saya berus-berusin sebentar gitu ya, sedikit aja. Mau saya siram-siramin juga bekas sabun tadi ya, supaya nggak licin aja lantainya. Karena kan kalau licin nanti bekas sabun bisa terpeleset gitu ya. Karena di keran sana itu kan tempat wudhu, jadi kadang-kadang si adik saya ataupun semuanya lah kan wudhunya di sini, takut aja nanti kalau kepleset. Dan ini mesin cucinya saya tutup lagi ya, saya alasin pakai kain juga.
dan udah selesai untuk urusan cucian. Lanjut di sini saya mau beres-beresin meja makan, mau nyapuin dapur supaya selesailah semuanya. Dan pagi hari ini memang lumayan agak rempong ya, agak apa namanya tuh, banyak kerjaan lah gitu ya. Tapi ya nggak apa-apa sih, dijalanin aja, namanya memang ibu rumah tangga ya, kita harus menyiapkan semua keperluan keluarga. Jangan jangan mengeluh, jangan kita merasa terbebani teman-teman, di enjoyin aja gitu ya, kita kerjakan dengan senang hati. Insya Allah pekerjaan kita itu akan selesai ringan gitu ya, pekerjaan berat itu menjadi ringan. Tapi kalau kita merasa terbebani atau kita merasa berat gitu pekerjaan kita, ya nanti pekerjaan kita itu juga kita ngerasainnya berat juga gitu. Makanya saya walaupun pekerjaan di rumah itu banyak dan itu aja gitu kan, berulang-ulang pekerjaannya, ya saya kerjakan dengan senang hati aja. Nantinya juga pekerjaan itu akan selesai ya kan. Tapi kalau kita selalu pikirkan belum nyuci piring, belum nyuci pakaian, belum nyapu rumah, kalau kita pikirkan ya pekerjaan itu tidak akan selesai kan. Tapi kalau kita pikirkan dan kita kerjakan, ya pekerjaan itu akan selesai. Oke deh, udah selesai nyapu ini, pekerjaan saya di pagi hari selesai. Tapi setelah ini sebenarnya saya ada bersihkan rumah ya, nyapu di depan. Tapi karena videonya udah terlalu panjang, jadi video untuk kali ini saya cukupkan sampai di sini dulu. Oke, udah selesai saya nyapu-nyapu. Lanjut di sini piring yang udah saya cuci tadi saya masukin lagi ke tempatnya masing-masing ya, supaya wastafelnya itu bersih, lapang gitu ya, nggak ada piring lagi di atasnya. Jadi kalau udah nggak ada piring, dapur kita itu merasa luas gitu teman-teman. Karena kan dapur saya ini kan memang dapur yang kecil, minimalis, sederhana, pokoknya semuanya lah. Dan barang-barangnya juga nggak ada yang barang-barang mahal ya teman-teman, barangnya barang yang sederhana, tapi memang barangnya masih bisa saya gunakan. Oke deh, udah selesai saya nyuci piring dan udah selesai saya menyusun lagi ke tempatnya masing-masing. Pekerjaan saya selesai juga di pagi hari ini ya teman-teman, untuk urusan di dapur ya. Tapi kalau urusan di depan masih ada lagi, dan itu nanti di video selanjutnya. Oke deh teman-teman, terima kasih banyak ya yang sudah menonton, yang sudah mensupport video saya kali ini. Terima kasih buat semuanya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.